Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk memulai seluruh aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo, hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh masuk pada hari ini dengan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Dan di dalam seluruh aktivitas kami mohon kuasa Tuhan menyertai kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan, sekaligus kami lakukan itu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Efesus. Efesus pasal 5, kita baca dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21, firman Tuhan berbunyi, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah perhatikanlah cara hidupmu. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya hendak mengawali renungan Bina Iman ini dengan sebuah kisah. Ada dua orang anak muda yang berjumpa dan kemudian mereka saling bertukar pendapat. Seorang bernama Arif dan seorang lagi bernama Bebal. Kemudian pemuda yang bernama Arif ini bertanya pada pemuda yang bernama Bebal. Panggilannya Bal dan Rif. Bal, apa yang kamu lakukan dan apa yang menurut kamu bisa membuat kamu tenang di dalam semua aktivitas kamu di sepanjang hari ini? Lalu si Bebal menjawab, "Rif, setiap pagi saya minum ciu. Dan dengan itu saya bisa punya semangat. Saya bisa punya tenaga. Saya ketika melakukan segala aktivitas saya merasa bahwa tidak ada beban." Lalu kemudian sang Bebal bertanya kepada Mas Arif, "Rif,
Kalau kamu, apa yang kamu lakukan untuk membuat hati lebih tenang, lebih sukacita di dalam mengerjakan semua pekerjaan kamu di sepanjang hari ini? Arif pun berkata, kalau saya belajar dari firman Tuhan. Saya berdoa dan saya mohon penyertaan Roh Kudus memimpin saya agar di dalam semua pekerjaan saya tidak ada rasa takut. Bahkan saya mengalami sukacita yang penuh di dalam pekerjaan saya. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini hendak menampilkan kepada kita tentang dua karakter manusia. Satu kita temukan di dalam pribadi yang saya sebut namanya bebal. Dan yang lain kita jumpai di dalam pribadi yang saya sebut namanya Arif. Kita tahu bahwa orang yang namanya bebal, setiap pagi dia mengawali hidupnya dengan minum-minuman keras. Dan bagi dia itu yang membuat dia tenang di dalam menghadapi semua pekerjaannya. Beda dengan orang yang kedua, Bapak Ibu, yang namanya Arif. Ketika dia bangun pagi, dia menyadari bahwa dia lemah, karena itu dia memohon penyertaan Tuhan. Dia berdoa, dia menyerahkan hidup sepenuhnya di dalam bimbingan Roh Kudus. Sehingga apa yang dia kerjakan hari ini selalu di dalam damai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang kita baca ini adalah surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Waktu itu Paulus sedang ada di dalam penjara. Dia menaruh perhatian penuh kepada jemaat di Efesus. Karena dia tahu bagaimana hidup mereka. Dia tahu keseharian mereka seperti apa. Dan dengan cinta kasih yang penuh Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dia menceritakan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun saat itu dia sedang ada di dalam penjara. Namun dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, melalui bacaan ini, saya mengajak kita semua, Jemaat GKI Kelasi Solo, untuk mari kita awali kehidupan kita dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Saya memilih 4 hal untuk membantu kita di dalam beraktivitas penuh hari ini. Hal-hal itu adalah yang pertama, usahakanlah supaya kamu mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan waktu yang tidak tersedia, tidak cukup, maka kita tidak akan bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Dan kalau kita kerjakan itu dalam keadaan biasa-biasa saja, kita tidak akan sampai pada memahami firman Tuhan itu. Meskipun kita sudah berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Namun yang terpenting bagi kita adalah kalau kita berusaha sungguh-sungguh, usahakanlah supaya kita mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Maka tentunya di dalam penyertaan Roh Kudus kita akan mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama ini saya ingin untuk kita kerjakan hari ini di awal kehidupan kita pagi ini. Hal yang kedua, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kata penuh dengan Roh Kudus, ini artinya kita menyerahkan diri penuh kepada Roh Allah. Dan Roh Allah yang menuntun kita. Bukan kita yang meminta tuntunan dari orang lain atau dari hal-hal yang lain. Tetapi kita meminta penyertaan penuh pada Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, maka karya-karya kita hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Maka karya-karya kita hari ini, kita tidak akan pernah mengecewakan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih,
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ketika kita bersyukur atas segala sesuatu, apapun itu dalam kehidupan kita, sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, sesuatu yang sedikit, kalau kita belajar untuk terus bersyukur atas semuanya itu, maka kita sedang yakin bahwa apa yang kita peroleh di dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan. Bukan semata-mata usaha kita, tetapi itu karena penyertaan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang terus belajar firman Tuhan, orang yang selalu bersyukur atas segala sesuatu, maka orang itu tidak akan sombong. Orang itu akan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang menguasai dunia. Orang yang merendahkan diri adalah orang yang paling ditakuti. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita diberi kebebasan untuk memilih hidup kita hari ini. Karena sesungguhnya tema renungan kita hari ini adalah perhatikanlah cara hidupmu. Kiranya firman Tuhan menolong kita mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, agar kerinduan kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Sebentar lagi kami mau mengerjakan firman-Mu. Tuhan tolong kami, agar apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja. Namun kami mau mengerjakan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan dan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ya Allah, berkatilah gereja-gereja di wilayah Klasi Solo, agar di dalam penata layanan kami senantiasa mengharumkan nama Tuhan. Berkati juga semua jemaat GKI Klasi Solo dimanapun berada, dalam semua pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan beri kekuatan kepada kami, agar kami dapat mengerjakan semuanya, dapat menanggung semuanya di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya di sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani dan rohani, memenuhi kehidupan kami. Inilah doa syukur kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.